Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Selamat datang kembali di Podcast Juara Jabar Pro Bersuara bersama saya Yudi Reven. Tentunya kita kembali lagi dengan episode yang luar biasa ya. Kali ini kita bakalan mengusung judul yaitu Kehati-hatian Jawa Barat Gelar PTM, Pembelajaran Tatap Muka. Pemerintah pusat mendorong digelarnya pendidikan tatap muka atau PTM ya, terbatas guna mengatasi dampak buruk terhadap kognitif psikologi dan sosial emosional anak. Sekolah di zona PPKM level 1 sampai 3 diimbau secara segera menggelar PTM terbatas. Salah satu syaratnya adalah cakupan vaksinasi sudah 100% pada pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu juga tentunya izin orang tua dan sarana prasarana penunjang prokes wajib dipenuhi. Kita akan bersama-sama mencari tahu ya, mencari informasi juga ya. Hadir di tengah-tengah kita yaitu Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bapak Dedi Supandi. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Kang Yud. Ini mengenai PTM, Pak. Bagaimana kesiapan Jawa Barat menghadapi PTM ini? Kita sampaikan dulu tentang evaluasi ya. Jadi 1,5 tahun yang lalu kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya. Ternyata hasil evaluasinya bukan masalah PJJ itu sama atau tidak pola belajarnya, tapi tentunya telah menimbulkan 4 dampak negatif. Oke. Yang itu hasil survei mengatakan seperti itu. Apa aja tuh, Pak? Yang pertama terjadi anak-anak dipekerjakan oleh orang tuanya. Jadi saat PJJ, karena mungkin kondisi ekonomi juga di saat pandemi seperti itu, jadi banyak anak yang di saat PJJ ini mereka malah membantu pekerjaan orang tuanya. Itu terjadi pekerjaan terhadap anak. Yang kedua, angka putus sekolah sesungguhnya naik. Hanya karena PJJ jadi tidak tahu kan. Cuma pada kenyataannya angka putus sekolah ini naik. Dan yang ketiganya terjadi pernikahan usia dini. Saya pernah mantau ke salah satu kabupaten yang terpencil gitu kan. Pada saat saya tanya kenapa seperti itu, ada bingung Pak, belajarnya pakai PJJ sementara di sini internetnya jelek, jadi diajak pacarnya belajar bersama kayak gitu kan di satu tempat. Akhirnya ya kita khawatir ya udah aja mending ditikahkan. Gitu kan. Itu juga muncul lah seperti itu. Bahkan bukan 1-2 gitu kan. Dan yang terakhir hasil survei itu membuktikan bahwa sebetulnya pembelajaran jarak jauh ini dalam segi pembentukan karakter anak tidak lebih efektif dibandingkan PTM. Kan? Nah makanya bagaimana dari kesimpulan itu kita berupaya sejauh mungkin untuk anak ini bisa melakukan pembentukan karakter anak melalui pembelajaran tatap muka tapi dengan aman dan sehat. Itulah historisnya. Nah, saat ini kita telah coba membahas tentang Inmendagri, yang di Inmendagri itu kita masuk di level 2 dan level 3 Jawa Barat. Artinya sudah boleh memberlakukan tatap muka. Nah, kita sudah sampaikan ada link ke beberapa sekolah baik negeri maupun swasta, ada 4.966 sekolah yang setara di level SMA di Jawa Barat. Negeri ada 835 dan swasta ada 4.166. Dari sejumlah 4.966 tersebut, saat ini yang mereka sudah masuk dalam kategori melaksanakan PTM itu sekitar di 1.471. Ini dan hari Senin besok di tanggal 8 September mereka sudah melakukan tatap muka. Sudah mulai melakukan. Nah, untuk syarat-syaratnya seperti apa nih, Pak? Jadi dari tahap bulan Juli kemarin kita sudah sampaikan ke sekolah. Rumusnya begini. Pertama, pihak sekolah harus menyiapkan kedua layanan. Apa saja tuh, Pak? Baik layanan PTM maupun PJJ. Nah, jadi sekolah ini sarana untuk PTM harus dia siapkan dan sarana PJJ pun juga harus disiapkan. Silahkan pergunakan dana BOPD atau dana BOS untuk percepatan melengkapi sarana-sarana dalam rangka persiapan PTM. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua siswa atau wali murid diberikan pilihan hak. Apakah anaknya diizinkan PTM atau PJJ. Kan gitu. Karena yang tahu kondisi anak, apakah dia sedang sakit,
apakah sedang flu atau panas atau lain sebagainya atau kekhawatiran, itu adalah orang tuanya sendiri. Ya. Jadi kita memberikan hak pilihan pada orang tua untuk melakukan apakah anaknya diizinkan PTM atau PJJ. Nah, yang ketiganya ada daftar periksa yang kita sampaikan oleh pengawas kepada tiap sekolah sebelum nanti berkoordinasi dengan satuan gugus tugas COVID. Daftar periksa ini banyak. Dari mulai di sekolahnya ada satuan tugasnya, ada ruang UKS yang harus disiapkan, ada juga daftar periksa terkait dengan daftar checklist sarana, termasuk juga komunikasi mereka dengan satuan gugus tugas kabupaten kota, terutama dalam rangka berupaya melakukan advokasi bagi teman-teman siswa, bukan hanya di lingkungan sekolah nantinya, gitu kan? Karena nanti siswa ini kan masuk ke sekolah pasti menggunakan kendaraan. Betul. Itu sangat bersinggungan dengan perhubungan kan gitu ya. Dan kaitan misalnya pulang dari sekolah masih tetap nongkrong itu pun juga harus kita awasi gitu kan. Dan itu sudah lagi bukan lingkungan sekolah, tapi tetap itu harus dilakukan. Itu telah dilakukan semuanya. Jadi yang sejumlah 1471 ini itu adalah data awal yang saat ini mereka sudah memenuhi semuanya. Tapi bukan berarti hanya segitu. Pekan depan bisa bertambah lagi karena masih berproses. Ada yang masih berproses dengan satuan gugus tugas COVID di kabupaten kota, dan ada yang masih berproses terkait dengan beberapa daftar periksa termasuk izin orang tua tadi. Menurut Pak Dedi, kebanyakan ini Pak, apakah orang tua yang khawatir atau maksudnya gini, anak-anak mungkin lebih diizinkan untuk PTM atau pembelajaran jarak jauh, Pak? Kalau melihat evaluasi semuanya mengizinkan PTM. PTM berarti? PTM. Jadi kalau dilihat mereka juga dampak pandemi ini mungkin Bapak Ibu orang tua juga merasakan, tapi kalau melihat beberapa izin hampir semuanya setuju untuk melakukan pembelajaran. Mungkin ini juga yang kita lihat di media sosial mungkin ya Pak ya, yang ada anak yang kangen untuk sekolah, ketemu sama teman-temannya. Ini pada saat saya memantau melakukan pemantauan terhadap vaksinasi di sekolah, ya balik vaksinasi. Kenapa mau divaksin? Kang pengen ketemu teman, cina. Jadi jadi datang vaksin di sekolah ini bukan bercerita tentang ini demi kesehatan gitu, enggak. Tapi salah satunya adalah ingin ketemu sama teman yang sudah 1,5 tahun tidak bertemu. Gitu. Oke, jadi itu ya bukan karena kesehatan tapi pengen ketemu sama teman. Luar biasa. Oke, baik Pak. Ini jika PTM sudah digelar nih, apakah tes COVID-19 secara acak ini akan dilakukan sebagai bentuk antisipasi mungkin? Ya, jadi kalau pembelajaran tatap muka ini dilakukan, maka sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat. Nah, bagaimana kalau terjadi kasus? Nah, kalau terjadi kasus, maka pihak sekolah segera menangani kasus tersebut. Misalnya ada penyebaran COVID, melaporkan ke puskesmas setempat dan lakukan langkah-langkah, termasuk menutup sementara. Ya, kalau terjadi kasus. Atau misalnya terjadi pemberlakuan PPKM. Jadi bisa saja nanti dari pertengahan jalan ada pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah pusat memberlakukan PPKM kembali. PPKM ini ternyata level kedaulatannya kembali lagi nih. Naik ke 4 gitu. Ya, ke 4 lagi. Itu pun juga harus dihentikan sementara sampai dengan batas waktu dalam PPKM tersebut dihentikan gitu kan. Ini yang akan kita, bahkan kami kepada beberapa pihak sekolah ada beberapa pola pembelajaran yang dilakukan. Itu saya serahkan kepada pihak sekolah sebagai satuan pendidikan. Jadi ada bermacam-macam karena melihat kemampuan dari sarana dan melihat juga kemampuan daripada guru-guru pengajar. Jadi tapi saya lihat itu ada 2 pola. Yang pertama ada pola shift. Jadi pola shift itu begini, masuk jam 7, nanti keluar jam 10. Yang shift pertama ini pulang sekolah, nanti jam 10 sampai jam 12 pihak sekolah ini melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi yang tadi. Nanti yang jam 1-nya itu masuk shift yang kedua setelah dilakukan penyemprotan disinfektan. Tapi ada juga yang polanya per pekan. Jadi minggu ini sekolah tatap muka, PTM. Nah, minggu depannya itu adalah PJJ. Nah, PTM yang minggu ini dilakukan terutama bagi mata pelajaran yang memang sulit dilakukan secara PJJ
atau bagi SMK kebanyakan yang tatap muka ini diberlakukan untuk mata materi-materi yang praktek. Gitu kan. Seperti itu polanya. Dan itu diserahkan kebijakan itu Dinas Pendidikan kami menyerahkan kepada pihak Satuan Pendidikan yang lebih tahu terkait dengan kondisi jumlah guru dan jumlah sarana yang dimiliki. Ini yang tadi menarik Pak, berbicara tentang pengawasan setelah sekolah nih Pak. Nah, sistemnya seperti apa nih kira-kira Pak yang tepat menurut Pak Dedi nih? Makanya pada saat pengawas sudah melakukan evaluasi daftar periksa, dilaporkan ke cabang dinas, si cabang dinas melaporkan ke Satuan Gugus Tugas COVID di kabupaten kota atau para bupati dan ibu wali kota. Maka nanti ada rapat yang dilakukan oleh cabang dinas pengawas dan sekolah dengan unsur Satpol PP dan Dishub, gitu kan. Ada unsur Satpol PP dan Dishub yang sama-sama nanti Dishub dan Satpol PP mereka akan mengawasi siswa yang berada di luar sekolah atau pasca sekolah. Bisa saja misalnya yang kita sampaikan kemarin di beberapa teman-teman di Satpol PP juga akan melakukan gerakan disiplin, terutama bagi misalnya anak siswa sekolah yang hati-hati kalau keluar sekolah terus dianya malah ke mall, itu bisa ditangkap oleh Satpol PP karena itu udah laporan nih Polres. Jadi setelah sekolah langsung pulang ke rumah. Pulang. Ya harus ketat seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, vaksinasi Pak untuk pendidik dan tenaga pendidik seperti apa Pak? Untuk tenaga pendidik ini, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, jadi tenaga pendidik guru ya, tenaga kependidikan itu ada penjaga sekolah dan sebagainya. Itu memang baru mencapai di 68,9% ya. Nah, itu tapi bukan berarti untuk tenaga pendidik yang di level SMA. Tapi kalau digabung dengan tenaga pendidik yang level di bawahnya, SMP, MTS di Jawa Barat, itu sesungguhnya sudah mencapai di 80%. Ini kan karena pada saat itu seolah-olah yang lebih dipentingkan adalah yang level SMP dulu, nah SMA itu biasanya dibuat belakangan. Tapi kondisi itu sudah dianggap bagus karena rata-rata ternyata memang lebih banyak karena kondisi situasi seperti komorbid dan pada saat mau divaksin terjadi kenaikan tekanan darah gitu kan. Nah yang siswa sama juga ternyata lebih banyak teman-teman siswa di SMP yang sudah divaksin gitu kan. Jadi yang kalau yang level SMA baru sekitar di 20%-an lah, 20% lebih. Tapi kalau yang digabung dengan pelajar-pelajar yang SMP itu sesungguhnya sudah di 60 lebih gitu kan. Nah, ini pun juga kita lakukan sambil bertahap gitu. Karena kita sampaikan bahwa vaksin ini tidak menjadi syarat mutlak untuk dibukanya PTM, tapi kita lakukan tetap protokol yang ketat. Nah, tapi percepatan PTM itu dilakukan salah satunya adalah melalui vaksinasi. Nah, ke depan nanti vaksin ini terus berjalan, kita pun juga akan ada sistem peduli lindungi. Jadi pada saat masuk ke lingkungan sekolah pendidikan, maka harus menunjukkan vaksinasi. Tapi itu sambil berjalan paralel, artinya tahapannya tidak untuk di pekan ini. Terus kita bertahap sambil dengan berjalan proses PTM berlangsung. Oke, jadi antisipasi demi antisipasi sudah disiapkan ya Pak ya? Luar biasa sekali tentunya. Baik Pak, as closing statement, apa yang mau disampaikan untuk siswa-siswa se-Jawa Barat ataupun orang tua se-Jawa Barat? Silakan Pak. Untuk siswa dan orang tua murid, saya sampaikan bahwa mari kita bersama-sama memastikan anak-anak di Jawa Barat dapat mengenyam hak belajarnya dengan aman dan sehat. Oke, baik. Kalau begitu, sehat selalu ya. Dan jangan lupa juga setelah PTM, protokol kesehatan harus dijaga dengan ketat ya. Baik, Pak Dedi Supandi, terima kasih tentunya. Sama-sama. Pertemuan kita luar biasa sekali. Banyak yang ingin dibahas, tapi apa daya waktu yang harus memisahkan kita. Next time kita akan ketemu lagi ya Pak ya. Terima kasih wargi Jabar sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Juara Jabar Prop Bersuara bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kita sampai ketemu lagi di episode mendatang. Yudarpan pamit, ditutup dengan pantun Kripik Karuhun, Kripik Maici. Hatur nuhun, terima kasih.